Definisi fintech. Fintech adalah singkatan dari Financial Technology. Ini merujuk pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan dan otomatisasi layanan keuangan dan proses bisnis dalam industri keuangan. Dengan kata lain, fintech adalah inovasi teknologi yang diterapkan dalam bidang keuangan untuk membuat layanan keuangan menjadi lebih praktis, efisien, dan terjangkau. Ciri utama fintech, inovasi teknologi. Menggunakan teknologi terbaru untuk memberikan solusi keuangan. Yang kedua ada efisiensi, mengurangi biaya operasional dan mempercepat transaksi. Yang ketiga, aksesibilitas, memperluas akses layanan keuangan pada masyarakat yang sebelumnya belum terlayani. Yang keempat, ada pengalaman pengguna, menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dan nyaman. Pada tahun 2000-an, fintech mulai muncul sebagai titik awal perjalanan teknologi keuangan di Indonesia. Penggunaan layanan e-banking mulai meningkat secara masif, menandai periode awal perkembangan fintech di negara ini. Pada tahun 2014, penggunaan layanan e-banking di Indonesia mencapai 6,4 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 17,32% dari tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan adopsi yang semakin luas terhadap teknologi keuangan di masyarakat. Perkembangan fintech di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2019, total penyaluran pinjaman melalui platform fintech mencapai 25,92 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 14,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendanaan ke sektor fintech di Indonesia juga meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Antara tahun 2021 dan tahun 2022, pendanaan ke sektor ini meningkat hingga 83%, mencerminkan optimisme investor terhadap potensi dan peluang di sektor fintech. Sektor fintech di Indonesia terus berevolusi secara dinamis. Inovasi-inovasi baru, regulasi yang mendukung, serta minat masyarakat yang meningkat terhadap layanan keuangan digital menjadi pendorong utama perkembangan fintech di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020 mempercepat adopsi teknologi digital termasuk fintech. Banyak orang-orang yang beralih ke layanan keuangan digital karena keterbatasan mobilitas dan kebutuhan akan transaksi tanpa kontak. Fintech di Indonesia diprediksi akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya literasi digital dan inklusi keuangan. Pengembangan teknologi seperti blockchain, AI, dan big data juga akan memainkan peran penting dalam inovasi layanan keuangan di masa mendatang. Fintech telah menjadi bagian integral dari ekosistem keuangan Indonesia, mendorong inklusi keuangan dan menawarkan berbagai layanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Jenis-jenis fintech di Indonesia. Yang pertama, crowdfunding atau penggalangan dana. Fintech jenis ini sangat populer di Indonesia. Dengan crowdfunding, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk hal yang mereka pedulikan. Contohnya kitabisa.com, benihbaik.com, dan wecare.id. Yang kedua, microfinancing. Microfinancing menyediakan jasa keuangan untuk masyarakat menengah ke bawah, khususnya pelaku UMKM. Tujuannya adalah mewujudkan pemerataan ekonomi, menaikkan taraf kehidupan masyarakat, dan membantu mengentaskan kemiskinan. Contohnya adalah kredit kendaraan bermotor atau KKB dan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Yang ketiga, peer-to-peer lending service. Fintech jenis ini dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Dengan peer-to-peer lending service, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah tanpa melalui proses yang berbelit-belit. Contohnya adalah Investri, Coinwork, Modalku, dan lainnya. Yang keempat, digital payment system. Fintech jenis ini menyediakan layanan berupa pembayaran semua tagihan, seperti tagihan pulsa, tagihan kartu kredit, atau tagihan token listrik, dan untuk pembayaran lainnya. Contohnya adalah e-wallet, meliputi OVO, Dana, GoPay, dan lain-lain. Contoh lain dari fintech jenis ini adalah mobile banking dan internet banking. Berdasarkan data dari survei Asosiasi Fintech Indonesia via Databox, terdapat 366 perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia per akhir tahun 2022. Berikut contoh fintech di Indonesia.
Yang pertama adalah GoPay. GoPay merupakan salah satu dompet digital pertama di Indonesia yang berdiri sejak 2016 dan saat ini berada di bawah unit GoTo Financial Technology setelah merger perusahaan Gojek dengan Tokopedia. Yang kedua adalah OVO. OVO berada di bawah naungan PT Visionet International yang awalnya didirikan oleh Lipo Group pada tahun 2017. OVO semakin populer karena banyaknya promo dan kerjasama dengan platform e-commerce di Indonesia. Yang ketiga adalah Dana, yang berdiri sejak Desember 2018 yang dikembangkan oleh startup PT Elang Sejahtera Mandiri. Namun, saat ini berada di bawah manajemen PT SPI Debit Indonesia Co. Dana ini berada di posisi terbaik kedua untuk mengatur pengeluaran dan cash flow penggunanya. Yang keempat adalah Link Aja, yang berada di bawah naungan PT Fintech Karya Nusantara atau disingkat dengan Finaria. Link Aja ini merupakan startup vintage Indonesia yang berasal dari gabungan 10 anak usaha afiliasi BUMN. Yang kelima adalah Stockbit atau Bibit, yang berada di bawah naungan PT Stockbit Sekuritas Digital yang resmi berdiri 2013. Stockbit ini menyediakan produk layanan investasi saham dengan fitur-fitur yang beragam, termasuk aplikasi Bibit untuk berinvestasi reksadana. Selanjutnya, kita akan membahas contoh nyata fintech ilegal di Indonesia. Salah satu kasus terkenal adalah pinjaman online ilegal yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Contoh spesifik adalah kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosuria yang terungkap pada tahun 2020. KSP Indosuria menawarkan produk investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi. Namun, setelah menarik banyak dana dari masyarakat, perusahaan ini diketahui melakukan penipuan dan tidak mampu membayar kembali dana yang dijanjikan. Kasus lain adalah aplikasi pinjaman online tanpa izin yang seringkali menjebak peminjam dengan bunga tinggi dan biaya tersembunyi. Salah satu contohnya adalah kasus kredit pintar dan kredit cepat, di mana banyak pengguna melaporkan praktik penagihan yang agresif dan bunga yang mencekik. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya berhati-hati dalam memilih layanan fintech. Pastikan layanan yang Anda gunakan terdaftar dan diawasi oleh OJK atau lembaga keuangan resmi lainnya untuk menghindari risiko penipuan. Kelebihan fintech di Indonesia saat ini. Fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat menghadirkan solusi keuangan yang inovatif dan mudah diakses. Industri ini menawarkan berbagai keuntungan bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses layanan hingga produk keuangan yang dirancang khusus. Kemudahan akses layanan keuangan yang pertama yaitu layanan terjangkau. Fintech membuka akses layanan keuangan kepada lebih banyak orang, khususnya mereka yang sebelumnya terpinggirkan. Banyak platform fintech yang menawarkan biaya layanan yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan tradisional. Kedua, akses lebih luas. Melalui aplikasi mobile dan platform digital, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja. Ketersediaan layanan di daerah terpencil dan pedesaan menjadi lebih mudah mendorong inklusi keuangan. Ketiga, proses cepat dan mudah. Fintech menyederhanakan proses pengajuan pinjaman dan investasi serta mempercepat waktu persetujuan. Pengguna dapat mengajukan layanan keuangan secara online dengan proses yang lebih cepat dan praktis. Inovasi produk dan layanan keuangan. Yang pertama, pinjaman mikro. Fintech menyediakan pinjaman mikro bagi usaha kecil dan menengah mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. 2. Pembayaran digital. Platform pembayaran digital yang aman dan efisien mempermudah transaksi dan mengurangi pengguna uang tunai. 3. Asuransi digital. Pilihan asuransi yang lebih fleksibel dan terjangkau melalui platform online meningkatkan akses perlindungan. 4. Investasi online. Platform investasi online memungkinkan individu untuk berinvestasi dengan lebih mudah dan fleksibel, mendorong pertumbuhan aset. Kekurangan financial teknologi di Indonesia. Pertama, regulasi yang ketat dan berubah-ubah. Regulasi financial teknologi di Indonesia seringkali berubah, yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan financial teknologi dalam merencanakan bisnis jangka panjang. Kedua, kepercayaan masyarakat yang rendah. Banyak masyarakat Indonesia yang masih ragu untuk menggunakan layanan financial teknologi karena kekhawatiran terkait keamanan data dan risiko penipuan. Ketiga, akses terhadap teknologi dan internet yang terbatas. Di beberapa daerah, akses terhadap internet dan teknologi masih terbatas, sehingga menghambat adopsi financial teknologi secara merata di seluruh Indonesia. Keempat, kurangnya literasi keuangan. Tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan masyarakat menjadi tantangan dalam memperkenalkan produk financial teknologi yang lebih kompleks.